Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, babu qoulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Kata beliau, bab pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Muhammad itu tidak bisa memberi hidayah pada orang yang kau inginkan dia mendapatkan hidayah, pada orang yang kau cintai untuk dia masuk ke dalam Islam. Bab ini masih berkaitan dengan sebelumnya tentang burhan-burhan tauhid yang menjelaskan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah semata-mata sembahan yang hak untuk diserahkan ibadah kepadanya, dan apa yang selain dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dianggap dijadikan sebagai sembahan, maka sembahan tersebut adalah sembahan yang batil, yang tidak memiliki hak untuk dijadikan sebagai sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini penjelasan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia, makhluk yang paling mulia, yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun bersama dengan semangatnya beliau untuk menginginkan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dari orang-orang yang dicintai untuk mendapatkan hidayah, yaitu Nabi SAW tidak mampu untuk menjadikan siapa yang beliau cintai untuk mengenal Islam, masuk ke dalam Islam. Bahkan dalam hadis yang akan dibawakan di sini, Nabi SAW tatkala minta ampunkan untuk seorang yang meninggal di atas kekafiran, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk melarang Nabi SAW meminta ampunkan untuk orang yang meninggal di atas kekafirannya. Dan kalau kita tahu dari keadaan Nabi SAW ini seperti ini, lalu siapa yang berada di bawahnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang soleh, itu tidak memiliki apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penafian manfaat dan bahaya terhadap Nabi SAW ini memberikan pandangan kepada kita bahwasanya siapa yang di bawah Nabi SAW itu lebih lagi. Lalu kalau seperti itu, maka jelaslah bahwasanya orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh sebagai sembahan, meminta pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mereka, itu sama sekali tidak memberikan manfaat. Bahkan pada hakikatnya dia akan jatuh ke dalam kesyirikan. Dia akan jatuh ke dalam kesyirikan. Yaitu kesimpulan dari bab yang akan kita bahas nanti. Baik. Kemudian kata beliau, bab qoulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Hidayah di sini yaitu hidayah taufik wal ilham, yang dimana hidayah ini itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersyirikat antara Allah dengan makhluknya dalam pemberian hidayah ini, yang dimakan hidayah taufik. Sampai Nabi SAW dinafikan darinya, innaka la tahdi man ahbabta.
Engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik seorang masuk ke dalam Islam, memegang Islam. Dan ayat ini tidak ada ta'arud atau kontradiksi antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad itu memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Karena hidayah dalam ayat itu dimaknai dengan hidayah al-irsyad wal bayan wad dalalah. Dan kalau hidayah seperti ini tidak khusus untuk, bahkan tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah seperti penjelasan atau penunjukan terhadap jalan yang baik ini bersyarikat antara Nabi SAW dengan yang lainnya. Sampai Al-Quran itu memberikan hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Kemudian orang-orang saleh, orang-orang para dai itu memberikan hidayah, yang dimana hidayah bermakna irsyad wal bayan wad dalalah. Dari sini kita ketahui bahwasanya hidayah itu ada berapa? Ada dua. Ada namanya hidayah taufik, dan ini khusus. Ini berada di Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang berikan hidayah. Ada yang hidayah bermakna al-irsyad wal bayan wad dalalah. Ini tidak khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak juga khusus untuk Nabi SAW, bahkan yang lainnya mampu memberikan hidayah. Para dai itu memberikan hidayah, petunjuk, arahan kepada jalan yang benar, Jadi tidak ada kontradiksi antara dua ayat ini. Innaka la tahdi, ini penafian. Engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah. Man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah SWT memberikan hidayah siapa yang dia kehendaki. Ya, ini hidayah bermakna at-taufiq. Kemudian kata beliau fi sahih, fi sahihain, عن ابن المسيب عن أبيه مسيب بن حزن صحابة رضي الله تعالى عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة, tatkala Abu Talib didatangi oleh kematian. Al-wafa di sini itu ada dua, bisa kita katakan apa yang diinginkan di sini wafa, yaitu alamat al-wafa. Alamat al-wafa, yaitu tanda-tanda kematian sudah datang. Kalau ini jelas, karena seorang kalau masih tanda-tanda kematian datang kepadanya, kemudian kita suruh mengucapkan la ilaha illallah, suruh bertobat, kemudian dia bertobat, maka tobatnya ini masih teranggap, karena yang menghadirinya ini masih tanda-tanda kematian, belum al-wafah al-haqiqiyah, yang dimana nyawa sudah ditenggorokan, sudah mau keluar. Di sini dikatakan idza lamma hadarat Abu Talib al-wafa. Jadi al-wafa bisa kita katakan apa? Alamat al-wafa. Kalau seperti ini keadaannya, ini semua manusia bersyirikat. Siapa saja manusia kalau dia bertobat di akhir hidupnya sebelum nyawa sudah ditenggorokan, masih tanda-tanda kematian, maka taubatnya akan datang, akan diterima atau akan teranggap. Namun kalau sudah nyawa sudah ditenggorokan kemudian dia bertobat, maka ini tidak masuk lagi, sebagaimana Allah firman walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Kata Allah SWT, bukanlah taubat
untuk orang-orang yang melakukan kejelekan ketika sudah datang kematian. Kemudian dia katakan, ini tubatul an. Ini tubatul an. Ada yang mengatakan ihtimal yang lain bahwasanya kematian dari hadarat al-maut dari Abu Talib ini itu al-maut hakiki. Al-maut hakiki artinya sudah di tenggorokan, tidak masuk lagi, sudah keluar dari waktu taubat. Namun Nabi SAW itu masih mengharapkan Abu Talib mengatakan la ilaha illallah. Dan kalau seperti ini disebutkan ini menjadi kekhususan untuk Abu Talib, yang dimana ketika Abu Talib, seandainya Abu Talib mengatakan la ilaha illallah pada saat itu, maka akan menjadi hujjah. Kalimat tersebut akan menjadi hujjah, dijadikan hujjah Nabi SAW di depan Allah SWT. Walaupun sudah tenggorokan, nyawanya sudah tenggorokan, sudah meninggal. Iya, namun menjadi kekhususan Abu Talib, iya, karena kemuliaan Nabi SAW. Berarti kita ketahui bahwasanya kekhususan Abu Talib itu banyak ya. Ya, selain sebelum meninggal, setelah meninggal pun berikan kekhususan ini karena bentuk kemuliaan terhadap Nabi SAW menjadi di mana dia adalah pamannya. Di mana kehidupannya dia banyak membantu Nabi SAW. Kata beliau, ja'ahu Rasulullah SAW. Kemudian datang kepadanya Rasulullah. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahl. Abu Jahl namanya Amr ibn Hisham. Faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Sebuah kalimat yang saya akan berhujjah untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini dilihat semangat Nabi SAW sampai detik-detik kematian seseorang. Itu Nabi SAW mengharapkan seorang masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam. Dan ini dinukil juga dari sebagian hadis. Nabi SAW mendatangi anak seorang Yahudi yang sudah mau meninggal, kemudian diperintah untuk mengatakan la ilaha illallah. Dan pada saat itu anak kecil ini mengucapkan la ilaha illallah. Adapun di sini kata beliau, faqala, siapa ini? Abdullah bin Abi Umayyah dengan Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci terhadap agama dari Abdul Muttalib? Kau ingin meninggalkannya? Ya, di sini diketahui pemahaman dari Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bagaimana makna la ilaha illallah itu. Kalau diucapkan la ilaha illallah berarti konsekuensinya adalah meninggalkan agama selain agama Allah SWT. Perhatikan, dia paham makna la ilaha illallah. Oleh karena itu dikatakan di sini atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ini konsekuensinya. Kalau kau katakan la ilaha illallah berarti mengharuskan kau tinggalkan, kau benci kepada agama Abdul Muttalib, nenek moyang. Agama dari nenek kita. Iya, bapak. Kemudian fa'ada alaihi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengulanginya lagi. Ya ammi qul la ilaha illallah. Iya. Fa'ada, keduanya pun mengulang. Itu terus. Iya, ini syubhatnya. Sedikit tapi kena. Iya. Fakana akhiru man qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Kemudian di akhir dari ucapan atau keyakinan agama dari Abu Talib adalah di atas agama Abdul Muttalib.
Itu agama kaum musyrikin. Agama kaum musyrikin. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Dan Abu Talib enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya, enggangnya ini itu karena tidak ingin meninggalkan, tidak ingin dicela saja. Iya, pada hakikatnya Abu Talib ingin masuk ke dalam Islam sebagaimana dikenal di bait syair yang masyhur ya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dan saya tahu agama Nabi Muhammad itu agama yang sebaik-baik agama. Falaula al-malama aw hidaran masabbatin, seandainya bukan karena celaan, ya, cercaan, la wajadtani samhan bidzaka mubina. Moga mendapati saya di dalam agama itu dengan jelas. Ya, ini apa namanya? Rasa tidak enak yang mencelakai. Iya, ada orang, kenapa itu tidak enak saya? Ya, ini tidak enak yang mencelakai, merugikan, sehingga dikekalkan dalam neraka. Jadi enggang artinya bukan enggang tidak mau mengatakan la Allah, dia mau. Iya, ditambah lagi dua teman yang jelek. Ya, mereka menginginkan, ini syaitan. Syaitan yang berwujud manusia. Ingin menjadikan manusia meninggal di atas kekafiran. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfirunna laka ma lam unha ank. Sungguh betul-betul saya akan meminta ampunkan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala selama saya tidak dilarang darimu. Maksudnya tidak dilarang untuk meminta ampunkan terhadap orang yang meninggal di atas kekafiran. Iya. Maka turunlah ayat fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin nabiy walladzina amanu, tidak pantas untuk seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta ampunkan terhadap kepada orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, walau kanu uli qurba, walaupun mereka ini dari keluarganya, keluarga dekatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim, setelah jelas untuk mereka bahwasanya mereka ini adalah dari penghuni neraka, dari penghuni neraka. Kemudian wa anzalallahu fi Abi Talib, dan turun juga ayat. Iya, jadi dua ayat satu sebab. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak memberikan hidayah kepada siapa yang kehendaki, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Jadi di sini jelas. Hadis ini semakna dengan bab yang dimana Nabi SAW begitu semangatnya untuk memberikan hidayah kepada pamannya, keluarganya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah. Jadi menunjukkan hidayah itu tidak ada pada Nabi SAW. Hidayah yang bermakna apa? Taufik. Dan dari sini kita ketahui bahwasanya siapa yang di bawah Nabi SAW ini lebih lagi untuk hal tersebut. Nah, kemudian kita baca dari masailnya. Ini kesimpulannya dari bab tersebut untuk burhan-burhan tauhid. Siapa yang baca? Bismillah.
قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. Nah, kata beliau fihi masail. Pada bab ini ada beberapa masail. Pertama, penjelasan ucapan Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ini sudah kita jelaskan. Hidayah di sini bermakna bermakna taufik, dan tidak ada kontradiksi dengan ayat wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Karena hidayah itu ada berapa? Ada dua. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. Di sini ada penjelasan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala maka lin nabi. Nah, ini sebab turunnya tatkala Nabi SAW ingin meminta ampunkan untuk Abu Talib. Namun turun ayat larangan terhadap Nabi SAW. Begitu pula kaum mukminin untuk meminta ampunkan kepada seorang yang meninggal di atas kekafiran setelah jelas untuknya bahwasanya dia adalah penghuni neraka. Walaupun itu kerabat terdekat. Nah. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. Kata beliau, di sini ada masalah yang besar, yaitu tafsir penjelasan makna la ilaha illallah bi khilafi ma alaihi man yad'i al-ilma. Jadi makna la ilaha illallah tatkala Abu Talib atau Nabi SAW mengatakan kepada Abu Talib pamannya qul la ilaha illallah, itu tidak ada rincian ya ammi qul la ilaha illallah wa ifham ma'naha wa'mal bimuqtadaha. Tidak ada, karena pengetahuan dari Abu Talib tentang makna la ilaha illallah yang dimana maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Itu maknanya. Hal yang menunjukkan juga tatkala Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah itu tatkala Nabi SAW mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah, apa jawabannya? Dia mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ini lazimnya kalau mengatakan la ilaha illallah berarti meninggalkan apa? Agama selain agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi agama. Tegak menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur terhadap, benci terhadap agama selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini maknanya. Bi khilafi ma alaihi man yad'i al-ilm. Berbeda dengan siapa yang mengaku punya ilmu namun memahami dari makna la ilaha illallah itu dengan tafsir yang sebagian tafsir dari la ilaha illallah. Dikatakan la hakima illallah, la raziqa illallah, la qadir ala ikhtira' illallah. Ini pemahaman yang pendek tentang la ilaha illallah. Ini penafsiran dari tauhid rububiyah. Iya, walaupun ini masuk, namun ini tidak cukup. Ya, jadi ini tafsir la ilaha illallah. Di sini kita dapatkan bahwasanya tafsir la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti yang lainnya adalah sembahan yang batil yang wajib diingkari. Nah, الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. Kata beliau bahwasanya Abu Jahal dan siapa yang bersamanya Abdullah bin Abi Umayyah itu ya'rifuna murad Nabi SAW. Dia tahu maksud Nabi SAW kalau dia masuk dan dia mengatakan kepada laki-laki qul la ilaha illallah pada seseorang. Jadi kalau Nabi SAW mendatangi seseorang siapa saja dan ketika Nabi SAW mengatakan kepadanya qul la ilaha illallah, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah dan siapa yang bersamanya itu tahu dari apa yang dimaksudkan Nabi SAW. Dia inginkan bahwasanya sembahlah Allah semata dan tinggalkan sembahan yang lain. Itu maksudnya. Ya. Nah, inilah. Dan ini nawirnya yang semisal dengannya itu banyak ada dalam Al-Quran.
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Perhatikan, mereka kalau katakan la ilaha illallah, dikatakan mereka menyombongkan diri. Kemudian mengatakan yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kalau saya mengatakan ini, ketika Nabi SAW mengatakan qul la ilaha illallah, katakan apa dikatakan? Mereka mengatakan, apakah kamu ini menginginkan kami meninggalkan sembahan kami? Apa maksudnya itu? Berarti la ilaha illallah ini maknanya apa? Itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan meninggalkan, mengingkari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kami mau meninggalkan sembahan kami hanya karena seorang syair majnun seperti ini? Ya, ini dilakopi lagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini dari makna yang diketahui oleh Abu Jahal dan siapa yang bersamanya. Qabbahullahu Abu Jahal man alamu minhu bi asli Islam. Dan siapa yang lebih paham darinya dari asal Islam, makna dari la ilaha illallah. Naam. Al-khamisah juhduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Ya, jidduhu ini semangat Nabi SAW, dan dalamnya Nabi SAW semangat pada keislamannya pamannya. Ini karena dua hal. Pertama karena beliau adalah paman Nabi SAW. Yang kedua dari apa yang semasa dia hidup itu membantu Nabi SAW dalam dakwahnya, melindungi Nabi SAW dari kaum musyrikin. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. Iya, kata beliau bantahan terhadap orang yang menyangka keislaman dari Abdul Muttalib. Iya. Jadi ada yang menyangka bahwasanya Abdul Muttalib ini meninggal di atas Islam. Dia orang yang berislam. Namun hadis ini membantah dari sangkaan mereka. Tak kala Abu Jahal mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Iya. Apakah kau ingin benci kepada agama Abdul Muttalib? Ini lawan dari ucapan Nabi SAW la ilaha illallah. Seandainya agama Abdul Muttalib ini agama Islam, maka tidak ada pertentangan antara ucapan la ilaha illallah. Tidak ada pertentangan antara ucapan la ilaha illallah. Nah. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. Iya. Di sini keberadaan dari Nabi SAW meminta ampunkan untuknya. Kemudian dari ampunan itu tidak diampuni, tidak dikabulkan. Bahkan turun ayat melarang dari perbuatan Nabi SAW ini. Perbuatan Nabi SAW meminta ampunkan kepada seorang yang meninggal di atas kekafiran. Jelas untuknya bahwasanya dia adalah penghuni neraka. Naam. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. Bahayanya dari teman-teman yang jelek terhadap seseorang. Ya, ini penting ya. Seorang mengambil teman itu dilihat juga. Oleh karena itu disebutkan almar'u ala dini khalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu di atas agama temannya. Dan lihat siapa yang kalian jadikan teman. Iya. Nah, itu memberikan pengaruh jelas. Pengaruh jelas, teman itu memberikan pengaruh. Nampak sekali. Berteman cuma beberapa bulan itu memberikan pengaruh. Jadi kalau seorang berteman dengan orang yang jelek, itu akan membawa kalian kepada kejelekan. Ya. Jangan menganggap bahwasanya saya bisa rubah mereka. Saya bisa nasihati mereka. Kalau antum mau menasihatkan, itu tidak dengan cara antum bergaul dari waktu ke waktu. Tidak. Ada waktu tertentu antum bisa nasihati. Namanya manusia butuh sosialisasi, bergabung. Namun dilihat. Oleh karena itu seorang kalau dia duduk dengan teman,
Kalau dia teman yang baik, maka mulai sama dengannya, duduk bersama kemanapun, karena tidak ada yang kau dapatkan kecuali faedah. Jalan dekat bersama, pasti tanya, apa pengertiannya ini, apa ini, apa ini. Tapi kalau antum berteman dengan orang yang jelek, kalau antum terus menerus bersamanya, itu antum tidak ngomong, dia yang ngomong, sudah. Antum ngomong, dialihkan. Nah itu sudah, tidak usah teman sama dia. Kalau antum mau semangati dia, datang. Tapi jangan selalu antum dekat dengan dia. Antum nasihati sudah, bergaul, namun tidak untuk di semua keadaan. Dari apa yang kita butuhkan saja. Apa yang dibutuhkan saja. Ini contoh. Kalau dari perkara akhlak, ya, adab, itu memberikan pengaruh. Lebih terbesarnya lagi di permasalahan agama seperti ini. Iya. Perhatikan. Nabi SAW mendatangi Abu Talib itu di mana ketika dia mau meninggal. Ya. Namun di situ ada 2 orang. Ya. Tidak ada yang tahu kalau tidak ada 2 orang ini apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ya kan? Namun karena sebab Abu Talib meninggal di atas kekafiran, disebutkan itu karena 2 orang ini. Dengan menyebutkan syubhatnya. Lihat, satu syubhat saja. Atargabu an millati Abdul Muttalib. Itu terus diulangi. Tapi dalam, apa kau benci? Apa kau benci sama agamanya Abdul Muttalib? Ayo Mi, sebentar Ji. Iya, seperti itu. Godaan-godaannya. Akhirnya apa? Jatuh di dalam hal yang buruk. Nah. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. Bahaya juga mengagungkan dari pendahulu dan orang-orang besar. Ini dari pengagungan kalau dari hal yang buruk. Pada sesuatu yang batil, ini memiliki bahaya. Ya, adapun dari sisi pengagungan, dari sisi bagaimana seorang yang alim, bagaimana dia dalam ilmunya, dalam adabnya, bagaimana ibadahnya, maka ini bisa menjadi contoh. Ya, di mana kita sekarang bisa banyak membaca buku dari keadaan-keadaan orang terdahulu, para salaf, bagaimana mereka membangun ilmu, membangun ibadah, mempelajari akidah, menanamkan akidah, maka ini baik. Tapi kalau dalam kejelekan sesuatu yang batil, maka ini memiliki bahaya. Memiliki bahaya yang besar. Naam. العاشرة الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. Kata beliau syubhat untuk mereka yang membatilkan pada hal tersebut, menjadikan dia hujjah untuknya. Listidlali Abi Jahal bidzalik, di mana Abu Jahal di sini berdalil dengan syubhat tersebut. Dikatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ini ada dalam Al-Quran juga. Bagaimana syubhat-syubhat mereka, dan ini sudah tersebar. Ya. Sampai sekarang juga masih ada. Sebagaimana Allah firman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah tidaklah kami mengutus dari orang sebelummu pada suatu tempat seorang yang memberi peringatan, kecuali orang-orang yang di sana dari orang-orang besarnya itu mengatakan kepadamu, inna wajadna aba'ana ala ummah. Ini yang kami dapati bapak-bapak kami di atas agamanya, di atas kebiasaannya, dan dengan asar-asar mereka kami ini mengambil petunjuk. Ini syubhat sedikit, tapi itu di bawah.
akan berbekas pada keturunannya. Dan ini sudah mungkin sebagian dari teman itu sudah dapati, ya. Ketika seorang melihat kita datangkan, kita ingin menghidupkan sunnah di suatu tempat yang dimana tempat itu tidak pernah ada seperti itu, maka dia katakan ini sesuatu yang baru. Kenapa sesuatu yang baru? Karena ini tidak kami dapati di bapak-bapak kami. Yang kami dapati itu seperti ini. Kamu baru datang langsung mau merubah agama dari kebiasaan dari orang-orang tua kami. Di mana pengagunganmu terhadapnya? Seperti itu. Jadi kalau orang tidak belajar sudah, akan terpengaruh dengan kebiasaan dari orang-orang terdahulunya. Jadi ini syubhatnya jelas. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, diulang terus. Naam. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. Kata beliau, di sini ada wajah pendalilan tentang ucapan Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Jadi amalan itu dia dari akhirnya. Ini banyak pendalilannya tentang amalan itu, dilihat dari penutupnya, di mana walaupun seorang di atas kebaikan sepanjang hidupnya, namun di akhir dia kufur, sudah tidak akan bermanfaat dari hal tersebut. Kata beliau, li'annahu law qalaha, yani Abu Talib, lanafa'athu, maka kalimat tersebut akan memberikan manfaat untuknya. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, kalimatan uhaju laka biha indallah, satu kalimat yang akan saya memberikan hujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. Kata beliau, bentuk perhatian pada besarnya syubhat tersebut. Apa itu? Ucapannya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, inna wajadna aba'ana ala ummah. Itu syubhatnya. Kata beliau, fi qulubi dhallin. Bagaimana besarnya syubhat itu di mana? Di hati-hati seorang yang tersesat. Lianna fil qissati, karena pada kisah ini, annahum lam yujadiluhu, yakni mereka, Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal, itu mereka tidak mendebat Rasulullah SAW illa biha, kecuali dengan ucapan itu saja. Ma'mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi, bersamaan dengan itu Nabi SAW mengulang qul la ilaha illallah, dia juga ulang atarghabu an millati Abdul Muttalib. Fali ajli azamatiha, karena keagungan dari syubhat itu, wa wuduhiha, dan jelasnya, indahum, di sisi mereka, iktasaru alaiha, maka dia pun mencukupkan itu saja. Jelas sekali. Inna wajadna aba'ana ala ummah, kami dapati bapak kami di atas seperti ini. Apakah kau mau merendahkan orang tua kami, tidak menghargai ibadah orang tua kami? Ini pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pelaku bid'ah itu disuruh bertobat, itu susahnya setengah mati. Beda dengan pelaku apa? Maksiat, karena dia tahu dia di atas dosa. Ketika disuruh bertobat, dia paham meninggalkan dari dosa ini. Namun pelaku bid'ah itu luar biasa. Oleh karena itu syaitan lebih cinta seorang jatuh ke dalam bid'ah daripada jatuh dalam maksiat. Karena bid'ah susah keluar darinya, karena di dalam adanya syubhat yang menutup hati dari kebenaran. Bagaimana antum katakan orang yang sholat 2 rakaat atau orang yang sholawat sambil apa? Antum katakan, ya akhi, kenapa antum begini? Makanya Ibnu Sirin kalau tidak salah itu ditanya,
apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab saya dengan salat saya 2 rakaat ini? Perhatikan. Kenapa kamu larang saya? Apakah dengan saya salat 2 rakaat Allah akan mengadab saya? Sedangkan salat ini apa? Ibadah. Apa jawaban Ibn Sirin? Allah tidak mengadabmu karena 2 rakaat salat yang kau lakukan, tapi Allah mengadabmu karena kau menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Jawabannya. Jadi tidak mengadab dengan ibadah yang kita lakukan, tapi apa? Karena penyelisihan sunnah Nabi SAW. Itu. Perhatikan. Ini kalau katakan, apakah Allah benci kepada saya kalau saya berselawat dengan begini-begini? Iya kan? Selawat ada, hukum asalnya ada. Iya. Namun kadang menyelisih dari sisi pengkhususan, dari sisi yang lain yang dimana tidak ada datang dari Nabi SAW, yang dimana Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya mungkin melakukan, namun tidak melakukan. Nah ini justru lebih jelas lagi ya. Ini dari dhabit bid'ah. Dhabit bid'ahnya seperti itu. Apa yang ada pada zaman Nabi dan Nabi SAW tidak melakukannya, dan mungkin untuk bisa dilakukan. Kapan terjadi setelah itu, maka ya itu dikatakan apa? Bid'ah. Baik, selesai kita dari bab ini ya. Dan insyaallah kita masuk di bab baru tentang sebab-sebab kekufuran seorang dan sebab seorang meninggalkan agama. Iya. Seorang meninggalkan agamanya dan sebab yang mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.